ini sebagai habitat alami ikan beronang. Saya sebagai ketua pelihara ikan beronang ini, dan sekaligus kita juga sama-sama dengan tim yang turun di lokasi atau survei lokasi ini. Nah, inilah tempatnya. Terima kasih. Halo tempat budidaya Indonesia. Saat ini kita telah berada di salah satu pulau yang berdekatan dengan Pulau Ternate, tepatnya ada di Pulau Moti. Kita bersama dengan ketua tim Pusat Kajian Agrikultur Dr. Muhammad Haris dan krunya. Kita hari ini akan melakukan supervisi atau melakukan survei di salah satu desa atau salah satu kelurahan yang akan dijadikan sebagai destinasi atau lokasi kegiatan untuk melakukan kegiatan pelatihan manajemen dan teknologi budidaya ikan baronang yang ada di Kecamatan Pulau Mote. Seperti apa keseruannya kita akan survei pada hari ini. Kita lihat, kita bertemu dengan warga dan sekaligus untuk mengecek lokasi yang ada di Kecamatan Mote, terutama di Kelurahan Tafaga. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys, Sahabat Kata Indonesia, saat ini saya telah berada di salah satu tempat lokasi berencana pengembangan budidaya khusus adalah budidaya ikan baronang dengan sistem keramba jaring apung. Di lokasi inilah akan rencana dilakukan oleh Pusat Kajian Aquacultur Maluku Utara atau Pusaka Maluku Utara untuk melakukan persiapan pelatihan, sekaligus juga adalah melakukan persiapan pendampingan terhadap kelompok-kelompok kerja budidaya yang ada di Kelurahan Tafaga. Nah, sahabat Kata Indonesia, Kelurahan Tafaga adalah salah satu kelurahan yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Kota Ternate sebagai kelurahan ataukah kampung bahasa. Nah, di tempat inilah salah satu yang akan dikembangkan oleh Pusat Kajian Aquacultur. Sahabat Kata Indonesia, di tempat ini di Kelurahan Tafaga akan dikembangkan keramba jaring apung berbasis pariwisata. Nanti akan ada survei dan baseline survei secara mendalam untuk menentukan spot manakah yang akan layak untuk dikembangkan kegiatan pengembangan budidaya. Tetapi hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Haris, Ketua Pusaka Maluku Utara, dan dibantu oleh Pak Fahrudin, salah satu koordinator pemuda Kelurahan Tafaga untuk melakukan jelajah sekaligus survei melihat potensi yang ada di perairan Kelurahan Tafaga. Terima kasih. Pak Dokter, Anda saat ini di mana? Kita sekarang berada di perairan Pulau Moti, tepatnya di perairan depan Kelurahan Tafaga. Ya. Aktivitas yang akan dilakukan di sini, Anda akan melakukan monitoring ataukah melakukan survei di lokasi apa sini untuk? Jadi sekarang kita akan melihat tipologi perairan yang ada di sini sebagai survei awal untuk penentuan titik penempatan lokasi keramba jaring apung. Dari tipologi ini nanti kita akan breakdown ke bawah untuk melihat secara teknis, baik dari sisi fisik, kimia, fisika, biologinya, untuk daya dukung perairan ini terhadap keberadaan nanti untuk
ikan-ikan beronang. Jadi menarik, perairan Tabaga ini salah satu perairan yang memiliki potensi benih alam ikan beronang yang selama ini tidak dimanfaatkan. Nah, dari keberadaan benih ini itu akan coba untuk dibudidayakan di Karamba Jaring Apung, karena perairan ini sungguh sangat luar biasa keberadaan dari benih-benih ikan beronang yang tidak termanfaatkan. Maka dengan metode Karamba Jaring Apung ini coba untuk dibudidayakan sampai ke ukuran konsumsi dan untuk ukuran ekspor. Berarti tahap awal survei kemudian dilanjutkan dengan apa, Pak Dokter? Nah, selanjutnya akan dilakukan pelatihan untuk penguatan kelompok. Jadi sekarang kita harus merubah mindset, harus disiapkan dulu kelompoknya, kemudian dilakukan penempatan Karamba Jaring Apung sehingga tidak miss pemeliharaan nantinya. Kelompok harus dikuatkan dulu baik dari sisi budidayanya sampai ke sisi sampai ke pemasaran nantinya. Ya, betul sekali. Jadi dari sisi pengetahuan, kemampuan untuk teknologinya dalam mengelola Karamba Jaring Apung ini. Secara tipologi perairan sangat layak ya Pak Dokter ya di Tabaga. Ya, dari sisi kelayakan hidup ya luar biasa. Karena disinilah kalau bisa kita lihat di bawah ini perairan Tabaga ini itu penuh dengan benih ikan beronang yang sangat melimpah sekali. Apa yang ingin Pak Dokter sampaikan ke Wali Kota Ternate untuk khusus pada survei hari ini? Jadi saya minta kepada Wali Kota Ternate untuk memperhatikan salah satu potensi kekayaan yang dimiliki oleh Kelurahan Tabaga ini yang tidak termanfaatkan selama ini. Pusaka hadir, Pusat Kajian Kultur Maluku Utara ini hadir untuk memberikan pendampingan, memberikan penguatan kepada kelompok sehingga sumber daya yang ada ini dapat termanfaatkan, karena ini komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi baik dari sisi lokal, regional dan ekspor, dan ini sangat diminati ikan ini. Ini salah satu cara untuk mendukung kebijakan atau visi misi Wali Kota andalan ya, Wali Kota Ternate, visi andalan salah satu sektor perikanan ini. Ya, saya kira ini salah satu sektor yang harus dikuatkan dengan melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi wilayah atau potensi daerah. Nah, salah satunya di Kelurahan Tabaga ini memiliki potensi yang cukup besar untuk benih-benih ikan beronang, dan ini segera harus dikelola supaya termanfaatkan dan bisa memberikan sumbangsi ke masyarakat pengelola nantinya, khususnya di Kelurahan Tabaga ini. Strateginya apa yang akan dikembangkan oleh Pusaka untuk melakukan proses pendampingan di Kelurahan Tabaga ke depan? Jadi Pusaka akan bekerja sama dengan instansi teknis Dinas Kelautan Perikanan untuk mendorong secara masif kegiatan-kegiatan pemberdayaan dengan melalui pelatihan-pelatihan pada kelompok-kelompok. Jadi rencananya baru sekitar 3-4 kelompok yang akan dibina, tapi dengan melihat potensi yang ada itu bisa berkembang sampai besar. Dan ini potensi yang tidak bisa, jangan dibiarkan, karena ini adalah potensi yang cukup menjanjikan. Di sini lokasinya cukup luas, ada beberapa wilayah yang bisa dikembangkan. Tapi dibutuhkan suatu survei yang mendalam untuk memastikan kemampuan atau kesesuaian lahan yang ada, termasuk daya dukung lahan itu terhadap komoditi yang akan dikembangkan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Bung Farudin, saat ini Anda bersama dengan tim Pusaka, salah satu pusat kajian yang ada di Maluku Utara, Pusat Kajian Aquaculture. Apa yang Anda harapkan dengan kedatangan tim Pusaka di lokasi ini? Ya, saya berharap sehingga tim Pusaka yang hadir di Kelurahan Tabaga ini, khususnya Kecamatan Muti dan masa percobaan di Kelurahan Tabaga ini, saya kira pemberdayaan budidaya ikan beronang ini perlu sosialisasi ke masyarakat sehingga transfer pengetahuan ke kelompok budidaya ikan beronang ini menjadi lebih perhatian khusus, sehingga mereka ada punya
pengetahuan soal bagaimana cara budidayanya, bagaimana sampai tingkat pada pemasarannya. Oke, begitu Pak Farudin. Apa yang diharapkan sebagai pemuda? Anda tentunya punya visi ya untuk mendorong kebijakan sektor perikanan, terutama ke wali kota andalan kita, wali kota Ternate. Ya. Harapan apa Anda dengan wali kota ke depan ini? Saya berharap bahwa pemuda Moti untuk bisa berdiskusi lagi dengan Pak Wali Kota kita, Pak Dr. Tauhid Sulaiman, bagaimana mendesain sehingga pemuda untuk Moti ini bisa lebih mandiri lagi, bisa bisa berdiskusi lebih dekat lagi dengan Pak Wali, sehingga bagaimana kembangkan ekonomi yang ada di Kecamatan Moti, Khusus di Kelurahan Tafaga. Berarti pada sektor budidaya ikan baronang. Ya, berarti komitmen sebagai pemuda Anda akan mendukung full ya kebijakan wali kota untuk visi khusus di sektor perikanan. Ya, saya kira ini kesempatan emas buat kawan-kawan pemuda yang ada di Kecamatan Moti, khususnya di Kelurahan Tafaga. Saya kira ini perlu ada dukungan dari pemerintah kelurahan maupun pemerintah kecamatan maupun kawan-kawan pemuda yang ada di kelurahan-kelurahan. Nah, ini orang berharap sehingga ada dukungan dan support lagi dari pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota. Sahabat Katoresa, saat ini kita lagi berada di atas Keramba Jaring Apung. Saya bersama Pak Dr. Aris akan saya tanya beberapa informasi penting dalam cara mengembangkan Keramba Jaring Apung yang luar biasa yang ada di Kelurahan Tafaga. Pak Dokter, Anda sudah melakukan survei di beberapa titik tadi. Tafaga layak untuk pengembangan kerja? Oh, sangat layak. Jadi saya perlu sampaikan bahwa budidaya itu tidak memerlukan kawasan yang sangat luas sekali. Jadi Tafaga ini bisa dijadikan sebagai suatu kawasan ekosistem untuk pengembangan ikan baronang. Budidaya ikan baronang ya? Ya, kenapa? Karena potensi benih yang ada sangat luar biasa dan sangat melimpah. Fakta menunjukkan bahwa Kelurahan Tafaga ini itu sangat melimpah sekali benih baronang dan tidak dimanfaatkan, sehingga ini menjadi perhatian khususnya untuk pusat kajian wisata yang selama ini terus melakukan terobosan, terus melakukan pengembangan mendorong untuk menjadikan budidaya perikanan ini sebagai suatu tumpuan pengembangan di sektor perikanan. Berarti di Tafaga dengan adanya kurang lebih ada berapa unit nih Pak Dokter? 2 unit ya. Saat ini kita berada di atas 2 unit. Nah, ini adalah hasil dari bantuan dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Ternate yang telah dimanfaatkan, tetapi saat ini sementara lagi parkir, belum lagi dilanjutkan kegiatan. Nah, Pusaka akan melihat ini sebagai potensi ya, untuk didorong ada penambahan kelompok ataukah ada ekspansi kegiatan terkait dengan pengembangan keramba jaring apung. Dari ahli teknologinya, bagaimana melakukan itu? Jadi harus dikuatkan ke komunitinya, masyarakatnya. Kelompoknya dulu ya. Kelompok itu harus dibekali pengetahuan, dibekali tentang teknologi cara mengelola. Karena untuk budidaya dengan sistem KJ ini cukup spesifik dan sangat teknis, makanya itu perlu dilakukan penguatan pengetahuan kelompok penguatan pengetahuan teknologi kepada anggota-anggota kelompok pengelola, sehingga tidak terjadi lagi kayak seperti yang kita saksikan sekarang. Kenapa? Karena ini sangat menjanjikan dari sisi ekonomi, sangat luar biasa. Sekarang ini harga jual daripada ikan baronang ini cukup tinggi dan sangat diminati dan dijadikan bahan pangan protein dan sangat dibutuhkan oleh kelas masyarakat kelas menengah ke atas lah. Nah, sekarang jadi otomatis harganya itu cukup menggairahkan. Nah, ini yang tidak belum diolah atau belum maksimalkan pengelolaannya selama ini. Padahal Tafaga ini cukup luar biasa nih. Benihnya saya cukup kaget juga lihat, ternyata di bawah, kalau kita merunduk ke bawah lihat di seputaran Lamun itu penuh dengan bibit-bibit baronang. Nah, ini berarti Pak Dokter, berarti memang perlu ada kebijakan khusus oleh Wali Kota Ternate untuk fokus mengembangkan budidaya di beberapa titik yang ada di Kota Ternate, karena secara daya dukung lahan memang kita berharap Moti juga salah satunya akan dijadikan unggulan di dalam mendorong program Ternate Andalan. Nah, dari sisi pemudanya oke, ready, kelompoknya siap. Sekarang dari sisi bagaimana kebijakan Pak Dokter, kebijakan Pak Wali Kota ini mau
mau diarahkan kemana dari masukan dari pihak pusaka? Jadi saya kira ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang sangat strategis. Bagaimana mendorong pengelolaan sektor perikanan budidaya ini. Bukan hanya sepanjang amatan kami, bukan hanya dari marikultur atau di laut, tapi di darat juga cukup menjanjikan. Ya, di Tafaga saya lihat potensinya bisa ada kegiatan pengembangan budidaya darat nih Pak Dokter. Iya, saya juga sepanjang perjalanan tadi itu saya lihat banyak wilayah-wilayah yang bisa dikembangkan untuk komoditi-komoditi andalan, dan itu dijadikan sebagai suatu komoditi di program Lumbung Ikan Nasional, dan Ya. saya kira bisa dikerjasamakan. Ya, bisa dikerjakan. Salah satunya misalkan Faname ya, Ya. dengan pengembangan sistem misalkan kolam milenial, ataukah kita juga bisa introduksi teknologi tambak dengan cara Betul. intensif yang bisa dikembangkan. Ya, bisa. Nah, karena dari sisi potensi saya lihat di Tafaga sangat memungkinkan melakukan itu. Nah, sahabat Kreator Indonesia, seperti apa yang akan dilakukan terobosan oleh Pusat Kajian Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Pusaka Maluku Utara? Sahabat Kreator Indonesia, Pusat Kajian Aquakultur akan bicara dengan Wali Kota Ternate dan Wakil Wali Kota Ternate untuk melakukan sebuah tahapan proses yang strategis. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi produktif dengan melakukan kegiatan pengembangan keramba jaring apung di Kelurahan Tafaga, khususnya di Kecamatan Pulau Moti. Nah, ini akan kita lakukan pertemuan dengan Wali Kota untuk membahas, salah satu adalah implementasi dari Rakor Perikanan se-Maluku Utara yang pusatkan di Halmahera Selatan. Kita akan bicara dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk segera menyiapkan strategi pengembangan budidaya metode keramba jaring apung di Kecamatan Moti, khususnya di desa di Kelurahan Tafaga. Thank you. Bung Farudin, sebagai pemuda, tentunya aset dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kelurahan Tafaga ini salah satunya perairan yang layak untuk pengembangan budidaya. Harapan Anda ke Wali Kota Ternate, Wali Kota andalan kita, untuk melakukan terobosan divisi kelautan dan perikanan. Apa yang Anda berharap dari pemerintah Kota Ternate? Ya, saya selaku koordinator pemuda Kelurahan Tafaga tentunya berharap bahwa ini adalah peluang emas buat kawan-kawan pemuda yang ada di Kecamatan Moti. Kita berharap bahwa dengan budidaya khususnya dalam sistem keramba seperti ini untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kelurahan Tafaga ini, saya lihat ikan-ikan baronang ini cukup banyak dan memang ini potensinya untuk menjadi perekonomian. Nah, saya berharap bahwa Wali Kota Ternate mendukung dan serius untuk memperhatikan pemberdayaan masyarakat terutama di Kelurahan Tafaga ini. Dan itu memang sudah dari kemarin saya sudah merencanakan dan saya akan mensiasati soal budidaya ikan baronang ini. Tentunya saya berharap bahwa ini harus dukungan dari program pemerintah dan ini Pak Wali Kota menuju Ternate andalan. Ternate berkeadilan dan mandiri. Kemudian hal terpenting yang perlu saya sarankan dan memberikan masukan terhadap Pemko dalam ini Pak Wali Kota Ternate, bahwa tentunya ke depan lagi kelompok-kelompok yang nanti dibentuk dalam pemberdayaan masyarakat ini tentunya harus ada lebih dikelompokkan, sehingga kalau memang dia punya objeknya ke nelayan, dia objeknya ke peternakan atau ke pertanian, dia peternakan. Menjadi itu harapan kita. Berarti Anda perlukan pelatihan tidak di dalam proses terobosan ini? Tentunya pelatihan itu sangat penting karena kelompok ini perlu ada transfer pengetahuan sehingga mereka ada punya pengalaman dan ilmu untuk mulai dari tata cara budidayanya sampai pada tingkat pemasarannya. Tentunya itu yang saya selaku pemuda saya berharap seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih.